dia berbicara. Ternyata asik pembicaraannya, akhirnya yang seharusnya setelah wajah dia jedakan, duduk dulu nongkrong. Oh ya, masya Allah, ya mantap, masya Allah. Temannya sudah ke masjid, oh masya Allah. Dia kasih lanjut, Bang Ari, kasih lanjut, ya. Kemana dari sudah wajah ke tangan. Ini namanya jeda. Tetap berurutan tapi ada jeda, maka pendapat yang kuat tidak sah wudunya. Taib. Atau misalnya dia lagi apain anaknya, dia wudu, kemudian tiba-tiba dia gendong anaknya. Nah, kemudian dia lanjutkan lagi. Pendapat yang kuat, kalau kondisinya tidak darurat, maka itu tidak sah wudunya, kecuali kondisi darurat. Kita sedang wudu, usap kepala, kompor meledak, ya, masya Allah. Mana yang kita dulukan? Selamatkan. Tapi ulangi dari awal, tidak boleh disambung. Ya, tidak boleh disambung, karena sudah ada jeda. Diulangi dari awal. Itu makna, ya, daripada al-muwalah. Bihaitsu la yafsilu baina ghasli udwin wa ghaslil udwi alladhi qablah. Tidak ada, ya, jeda, pemisah, antara membasuh anggota wudu dengan anggota wudu yang sebelumnya. Jadi ketika membasuh misalnya tadi tangan, tidak ada jeda antara membasuh sebelum tangan, yaitu wajah, maka secara langsung, ya, mutawalian, mubasyaratan. Atau makna lainnya at-tatabu, ya, fi ghasli udwi min a'dha'il wudu mubasyaratan bidunil fasl. Nah, itu dia. At-tatabu, berurutan langsung, dia berurutan antara membasuh yang sebelum dan setelahnya secara langsung tanpa ada pemisah. Nah, itu dia. At-tatabu'u fi ghasli udwi min a'dha'il wudu bidunil fasl. Nah, bal yutaba'u ghasla أو يتابع غسل الأعضاء الواحدة تلو الآخر حسب الإمكان. Naam. Bahkan secara berkesinambungan, artinya secara langsung membasuh anggota wudu, ya, tilwal akhar, dengan yang setelahnya, hasabal imkan, sesuai dengan kemampuan. Ya, sesuai dengan kemampuan. Jadi maksudnya al-a'dha'il wahid itu dalam satu waktu tidak ada kegiatan aktivitas lain yang menjadi pemisah antara anggota-anggota wudu yang wajib dibasuh. Nah, sesuai dengan kadar kemampuan, hasabal imkan ay ala qadri al-istita'ah. Hadhihi furudul wudu'i allati la budda minha fihi ala wifqi ma dzakarahu Allah fi kitabih. Nah, wifqan, ya, masdarnya wifqan, ala wifqi. Inilah wajib-wajib wudu yang mesti untuk dilakukan ala wifqi ma dzakarahu Allah fi kitabih, di atas perkara yang telah disepakati, ya, apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam kitabnya Al-Quran, di surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. وقد اختلف العلماء في حكم التسمية في ابتداء الوضوء هل هي واجبة أو سنة. Ini faidah beliau tambahkannya, sungguh telah berbeda pendapat para ulama tentang hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam memulai wudu, apakah dia wajib atau sunnah, apakah dia wajib atau sunnah. Nah, maka yang rajih ini tidak sampai derajat wajib, hukumnya sunnah. Bahkan ada sebagian ulama yang berpendapat ini perkara yang terlarang karena hadisnya dhaif. Tetapi karena berkumpulnya banyak jalan bimajmu'i turuqihi, ya, yuqawi ba'dahu ba'dahu, terkumpulnya banyak jalan sehingga hadis-hadis itu saling menguatkan antara yang satu dan yang lain. Maka sebagai bentuk kehati-hatian baca, karena ini perkara yang sunnah. Ini pendapat jumhur, ya, yaitu tidak sampai derajat wajib. Kalau dia lupa, maka wudunya tetap sah. Bagaimana kalau kita misalnya masuk khala, kamar kecil,
ada klosetnya, sebagaimana penjelasan para ulama di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin, dan ini fatwa Lajnah Daimah, baca basmalah sebelum masuk pintu kamar kecil. Ya, kalau kita mau menjalankan sunnah ini, kalau tidak ada tempat wudu selain daripada di khala. Tapi yang lebih baik kita wudu kalau kita punya rumah, mungkin ada kerannya di luar, ya, yang tidak bercampur dengan tempat buang air kecil, ya, atau buang air besar. Maka kalau kondisinya di khala, ya baca bismillah, ya, kemudian kita masuk sesuai dengan adab-adab masuk kamar kecil, kemudian kita berwudu dengan wudu sempurna. Setelah itu apa? Kita keluar sesuai dengan adab-adab keluar kamar kecil. Masuk apa adabnya? Baca doa. Apa doanya? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baca bismillah, karena kita mau mendapatkan keutamaan membaca basmalah, ya, sebelum wudu. Baru kita masuk dengan kaki kiri sampai di dalam kita wudu. Setelah wudu sempurna kita keluar. Apa yang dibaca? Keluar kaki apa? Kaki kanan. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa afani. Ya Allah, aku mohon ampunanmu, ya, segala puji hanya bagi Allah yang telah menghilangkan, ya, kotoran dariku dan memberikan kemaafan kepadaku. Subhanallah, ya. Seseorang itu senantiasa dianjurkan untuk banyak beristighfar, ya. Ada faedah yang bagus dari Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Saidul Khatir. Mengapa setelah sholat kita beristighfar? Mengapa setelah keluar kamar kecil kita beristighfar? Ghufranak itu maknanya apa? Allahumma ghfirli, itu makna ghufranak. Ghufranaka itu maknanya adalah Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Setelah sholat kita kebaikan atau bukan kebaikan, ketaatan, tapi kita beristighfar. Salam kanan, salam kiri, baca astagfirullah, astagfirullah. Keluar kamar kecil juga beristighfar. Maka di sana ada beberapa faedah agar seseorang itu senantiasa menyadari akan kekurangan dirinya. Mengapa kita beristighfar setelah sholat? Karena banyak kekurangan kita di dalam menyempurnakan ibadah di dalam sholat. Maka kita beristighfar kepada Allah. Mengapa kita beristighfar setelah keluar kamar kecil? Karena kita tidak bisa berzikir kepada Allah di tempat itu. Sedangkan berzikir itu perkara yang diperintah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah engkau kepada Allah, ya, berzikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan sucikan Allah di waktu pagi dan petang. Jadi semua keadaan seorang mukmin itu hatinya terpaut dengan zikir kepada Allah, lisannya dibasahi dengan zikir kepada Allah. Manakala ada waktu di mana dia tidak bisa berzikir, bukan hanya di khala, ya, maka dia harus banyak beristighfar. Kita menunjukkan banyak kekurangan. Nabi SAW tidak kurang dalam satu hari beristighfar kepada Allah berapa kali? 100 kali. Masya Allah. Dan Abu Hurairah pernah meriwayatkan, beliau menyaksikan dalam satu kali duduk aku mendengar dengan suara lirih Nabi beristighfar. Dengan istighfar ini lebih dari 100 kali. Ya, di dalam Sahih Bukhari Muslim Nabi berucap, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ya Allah, ampuni dosaku. Masya Allah, beliau maksum, ya. Wa tub alayya, terimalah taubatku ya Allah. Rabbighfirli
wa tub alayya, ampuni aku ya Allah, terima taubatku, innaka antat tawwabul ghafur, sesungguhnya engkau zat yang maha menerima taubat lagi maha mengampuni dosa. Lantas apa yang membuat kita kadang lalai dari beristighfar, sedangkan hampir setiap saat lisan kita, hati kita, kedua tangan kita, kaki ini banyak berbuat dosa-dosa dan kekhilafan. Tentu kita harus lebih banyak untuk beristighfar. Di dalam hadis qudsi Allah Ta'ala mengingatkan hamba-hambanya, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa di sepanjang malam dan siang, dan aku telah mengampuni seluruh dosa, maka mintalah ampunan kepadaku, aku pasti mengampuni dosa-dosa kalian. Ya ibadi innakum da'utani wa rajautani fastaghfiruni fa ana aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, selama engkau berdoa dan berharap kepadaku dan engkau berbuat satu dosa kemudian meminta ampun kepadaku, aku pasti ampuni. Wala ubali, kata Allah, aku tidak pedulikan. Lau tablughu adz-dzunubu anana as-sama' fastaghfiruni fa'aghfir dzunuba fala ubali. Bahkan seandainya dosa itu membumbung tinggi setinggi langit dan engkau minta ampun kepada aku pasti ampun, dan aku tidak memperdulikan banyaknya dosa-dosa. Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya wa la tusyriku bi syai'ah. Wahai anak Adam, apabila engkau mendatangiku dengan membawa dosa sebesar bumi, seberat bumi, tapi engkau tidak berbuat kesyirikan sedikit pun kepadaku, maka aku akan datangkan ampunan seberat itu pula. La ataituka bi qurabiha maghfiratan. Maka inilah di antara perkara yang senantiasa kita harus saling mengingatkan akan agung dan mulianya istighfar. Keluar kamar mandi kita beristighfar. Nah, setelah solat kita juga beristighfar. Di semua keadaan kita banyak beristighfar. Nah, qala hafizahullahu ta'ala fahiya indal jami'i masyru'atun wa la yanbaghi tarkuha. Maka membaca bismillah itu disyariatkan indal jami', di semua keadaan berdasarkan keumuman dalil. Maksudnya memulai setiap perkara yang baik mulailah dengan basmalah. Mulailah dengan basmalah. Mau pakai baju, keluar rumah, naik kendaraan, kebaikan-kebaikan. Nah, supaya kita mendapatkan keberkahan. Karena dengan kita menyebut nama Allah dalam rangka kita musta'inan, kita meminta pertolongan kepada Allah, kita memohon keberkahan dari setiap aktivitas-aktivitas yang dimulai dengan basmalah. Tidak sepantasnya seseorang meninggalkannya. Dan sifat basmalah itu, kata beliau, wasifatu an yaqul, seseorang mengatakan atau mengucapkan bismillah, boleh. Wa in zada, seandainya dia menambahkan sempurna bismillahirrahmanirrahim, fala ba's, tidak mengapa. Wal hikmatu, terakhir, wallahu ta'ala a'lam fi ihtisasi hadhihi al-a'dha'i al-arba'ah al-wudu bil wudu. Hikmah ya ikhwatal iman, ini pelajaran penting. Wallahu a'lam, Allah yang maha mengetahui, Allah yang lebih mengetahui. Pengkhususan 4 anggota wudu ini, 4 anggota dalam wudu ini, li'annaha asra'u ma yataharraku minal badan liktisabid dhunub. Dikarenakan 4 anggota badan, mana saja itu? Mana saja ya ikhwah? Wajah ada apa saja? Ada sepasang mata,
Hidung sepasang atau satu? Dua, lubangnya sepasang ya? Iya, sepasang hidung. Sepasang atau satu? Satu ya. Lubangnya yang sepasang. Sepasang mata tepat. Ya, sepasang mata ya. Satu hidung, mulut. Masya Allah, ini banyak berbuat dosa ini. Nah, tangan di kamar dia bisa berselancar ke berbagai negeri di dunia maya. Waliyatubillah. Telinga, ya, kadang sambil nunggu oto, ya, dengar sesuatu kakinya bergerak-gerak. Masya Allah, waliyatubillah. Sudah hijrah tapi kadang refleks saja dia. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ini telinga harus ditutup ya. Nah, apalagi kaki. Nah, kadang kaki melangkah kemana-mana, ke tempat-tempat, waliyatubillah. Maka ini hikmahnya kata beliau, dikarenakan 4 anggota wudu ini adalah anggota badan yang paling cepat bergerak untuk berbuat dosa. Waliyatubillah. Mata, telinga, ya, mulut, naam, kedua tangan, sepasang kaki. Naam, waliyatubillah. Fakana fi tathhiri zahiriha tanbihun ala tathhiri batiniha. Maka keadaan membersihkan zahir anggota badan yang 4 tadi dengan berwudu, karena kan sudah disebutkan setiap aliran wudu itu menghapus dosa. Dan sudah dibahas di awal, di antara keutamaan wudu apa? Akan mendatangkan, ya, sebab seseorang itu dikenali oleh Rasulullah SAW kelak di akhirat. Innahum yub'atsuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku mereka akan dibangkitkan dalam keadaan wajahnya itu berseri, putih berseri karena bekas wudu. Maka Nabi kalau nggak kenal sama seseorang berarti dia jarang wudu. Waliyatubillah. Kalau ingin dikali Nabi di akhirat kelak, maka perbaguslah wudu, perbanyaklah wudu. Nah, maka kata ulama, wudu itu diantara simatul mu'min, ya, tanda khusus yang Nabi SAW akan mengenali kita kelak di akhirat. Ghurran muhajjalina min atharil wudu, wajahnya putih berseri bekas dari sisa air wudunya. Subhanallah. Dan wudu itu ibadah yang khusus, tidak disyariatkan kepada umat sebelum umat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihimus salatu wassalam. Oleh karena itu hendaklah kita benar-benar memperhatikan ibadah yang agung ini. Nah, maka keadaan membersihkan anggota badan zahir tadi ini tanbih, ada tanbih, ini ada peringatan untuk membersihkan, mensucikan hatinya, batinnya. Kan sudah dibersihkan itu. Ini 4 anggota badan yang banyak berbuat dosa, menggiring manusia ke tempat maksiat, ya, atau dia di tempat di kamar rumahnya dia juga berbuat maksiat dengan tangannya, dengan matanya, waliyatubillah. Maka dibersihkan dengan apa? Dengan wudu. Maka tidak cukup, ya. Kenapa hati tidak tersirami air wudu? Nah, keyakinan kita, ya, kadang ternodai dengan kekufuran. Niat-niat kita kadang ternodai dengan riya, sum'ah dan ujub. Maka itu juga harus dibersihkan. Kata beliau, wa qad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna al-muslima kullama ghasala udwan minha hatta anhu kulla khati'atin asabaha bidzalika al-udwi. Bidzalika al-udwi. Kenapa udwi, akhi Kamal? Akmal atau Kamal? Limadha qara'na al-udwi majrur? Naam. Ma haluhu? Sebagai sudah belajar, lupa mungkin. Grogi ada Bang Ari. Apa Bang Ari? Bidzalika al-udwi. Dzalika sebagai apa? Isim majrur.
Ya. Baik, oleh huruf jar bi to. Jadi kalau begitu al-udwi sebagai apa? Badal. Ya, dari dzalika. Makanya dibaca majrur kasrah ya. Nah. Wa annaha takhruju khatayahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'i. Nah. Ini disebutkan dalam Sahih Muslim ya. Dan sungguh Nabi SAW telah mengkhabarkan bahwa seorang muslim ketika dia membasuh satu anggota wudu dari anggota-anggota wudu yang 4, maka itu telah menghapuskan setiap air yang mengaliri anggota wudu, itu menghapuskan dosa. Nah, dan mengeluarkan khotoya, dosa-dosa dan kesalahannya bersama air yang terakhir menetes dari permukaan anggota wudu yang dialiri ketika membasuhnya. Nah, jadi dosa itu luntur mengalir bersama aliran air berdasarkan hadis ini. Thumma arsyada sallallahu alaihi wasallam ba'da ghusli hadhi al-a'dha'i ila tajdidil imani bi syahadatain. Kalau kita sudah selesai wudu, Masya Allah khabar yang Rasulullah SAW segerakan, siapa yang telah berwudu fayusbighul wudu'a, dan menyempurnakan wudunya, kemudian dia menengadahkan pandangan matanya ke langit dan dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dalam satu riwayat dalam riwayat yang lain, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, dalam Sunan At-Tirmidzi, yang pertama dalam Sahih Muslim. Naam. Maka berkata Rasulullah, futihat lahu abwabul jannati tsamanih, dibukakan untuknya 8 pintu surga. Kemudian dia masuk bimasya, sesuai dengan apa yang dia kendaki, dari arah pintu mana yang dia suka. Mudah bukan? Amalan yang mudah, tapi keutamaannya begitu besar. Nah, jadi wudu sempurna sesuai dengan wudu Nabi, kemudian kita berdoa kepada Allah dengan doa tadi. Nah, maka Nabi SAW kemudian memberikan bimbingan, setelah membasuh semua anggota wudu, maka hendaklah seseorang memperbaharui keimanannya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tadi doanya Isyaratan, ini sebagai isyarah atau petunjuk, ilal jam'i, untuk mengumpulkan bainat taharataini, di antara 2 bentuk pensucian, yaitu pensucian al-hissiyah fisik, wal ma'nawiyah yaitu batin. Yang fisik sudah, yang batin bagaimana? Dengan membaca 2 kalimat syahadat. Subhanallah. Falhissiyatu takunu bil ma' ala sifati allati bayyanaha Allah fi kitabih. Maka yang berbentuk fisik tadi dibersihkan dengan air, dengan sifat yang telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, di surah Al-Maidah yang ke-6. Man min ghasli hadhihi al-a'dha, dengan membasuh semua anggota-anggota wudu yang 4 ini, wal ma'nawiyatu, dan membersihkan pensucian secara batin ma'nawi, takunu bisyahadatain, yaitu dengan 2 kalimat syahadat, allataini tutahhirani minasyirk, yang kedua syahadat ini akan mensucikan hati dari kesyirikan. Sampai di sini dulu ya. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Semoga Allah Jalla wa Ala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan yang lebih utama lagi, kita memohon taufik agar Allah Ta'ala memberikan kepada kita hidayah, dimudahkan di dalam mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.